Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, kita akan belajar melihat hamba-hamba Tuhan yang luar biasa sekali. Mereka sama seperti kita, tapi ketika mereka berdoa, itu terjadi sesuatu yang ilahi. Karena apa? Mereka langsung komunikasi dengan Tuhan. Tapi hari ini banyak orang Kristen sibuk nyari pendeta, minta ditumpangi tangan, minta dititipin doa, minta didoakan, minta dikonselingin. Padahal bisa langsung berdoa sama Tuhan. Bisa langsung menghadap Tuhan, minta sama Tuhan, nyembah Tuhan langsung, dan urapannya pun sama. Tapi banyak orang Kristen terjebak dengan para pendeta. Dia coba cari pendeta lain, dia coba cari hamba Tuhan, temuin hamba Tuhan, minta didoain, minta ditumpangi tangan, minta diuyak-uyak kepalanya, minta dititipin doa, minta di apapun lah namanya. Saya berpikir ini orang Kristen yang nggak dewasa rohani. Orang Kristen yang tidak dewasa rohani adalah orang Kristen yang mengandalkan hamba Tuhan, mengandalkan orang lain. Harusnya kita itu dekat sama Tuhan, bukan dekat sama hamba Tuhan. Dekat sama hamba Tuhan kok nggak akan bisa masuk dalam kerajaan Allah. Hamba Tuhan nggak akan membawamu masuk dalam kerajaan Allah. Tapi waktu kamu dekat dengan Yesus, Yesus yang akan membawa kamu ke dalam kerajaan Allah. Dekat hamba Tuhan, kamu akan ketemu problem. Kamu ketemu Tuhan, dekat dengan Tuhan, masalahmu akan selesai. Tapi orang itu terbiasa. Kalau nggak nemuin seseorang yang seakan-akan hamba Tuhan yang paling diurapi, yang dekat dengan Tuhan, terus kalau doakan sesuatu itu langsung dijawab Tuhan begitu. Saya nggak habis pikir kenapa banyak orang Kristen nggak dewasa rohani. Mereka mengandalkan orang lain. Harusnya yang diandalkan adalah Tuhan sendiri. Kalau ada jemaat datang kepada saya, konseling sama saya, minta masalahnya selesai, persoalannya kelar pun, saya mesti tanya Tuhan kok. Kenapa Bapak Ibu nggak tanya Tuhan langsung? Kenapa mesti datang kepada pendeta? Kenapa nggak langsung sama Tuhan? Dari dulu, waktu saya masih bayi rohani, belum dewasa rohani atau baru bertobat, saya senangnya nemuin hamba Tuhan yang diurapin. Supaya saya ditumpangi tangan dan hidup saya diurapi dan dipakai Tuhan. Ternyata untuk diurapi, itu tidak instan ditumpangi tangan pendeta, langsung urapan dan pelayanan dipakai luar biasa. Bukan, ternyata harus bayar harga di hadapan Tuhan. Bayar harga hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesetiaan, hidup dalam kesucian, hidup dalam doa, hidup dalam penyembahan, hidup takut akan Tuhan. Harus bayar harga sendiri dengan Tuhan. Membangun keintiman yang bertahun-tahun saya lakukan. Ternyata baru tahu, itulah kenapa ada pengurapan yang mengalir dalam hidup saya. Kalau dulu saya kejar pendeta, kalau udah ditumpangi tangan pendeta itu hebat. Apalagi pendeta itu terkenal, pendeta itu diurapin Tuhan dan pelayanannya besar. Waduh, nanti kita akan ketepak urapannya, kita akan ketransfer urapannya. Ternyata urapan itu lahir karena hubungan pribadi kita dengan Tuhan, bukan karena ditumpangi tangan. Iya, ditumpangi tangan kamu ditransfer urapan, tapi itu enggak selamanya ada. Tetapi urapan yang tetap tinggal dalam diri kamu kalau kamu bangun intim dengan Tuhan. Jangan cari pendeta, jangan cari hamba Tuhan kalau kena masalah. Cari Tuhan dahulu. Cari Tuhan dahulu. Memang kita itu butuh pendeta, butuh orang yang lebih ngerti firman Tuhan, butuh orang yang dekat dengan Tuhan, supaya kita dapat advice, dapat nasihat, dapat masukan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi itu bukan segala-galanya. Yang paling utama adalah kita ketemu Tuhan secara pribadi lewat doa, lewat penyembahan, lewat pujian kita. Bukan dikit-dikit cari pendeta, dikit-dikit cari pendeta. Kamu pikir pendeta itu sakti atau apa? Kamu pikir pendeta bisa melakukan segala sesuatu? Kalau kamu datang kepada pendeta, masalahmu selesai? Tidak akan selesai. Kamu harus tanggung jawab dengan masalahmu sendiri kok. Kamu harus ngadep Tuhan, biar Tuhan sendiri yang beracara, biar Tuhan sendiri yang bekerja. Kalau tidak, kita akan menjadi orang yang mengandalkan manusia. Alkitab ngomong loh, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Terkutuk, jadi orang terkutuk kalau ngandelin pendeta. Termasuk ngandelin pendeta. Datang dulu kepada Tuhan. Tanya Tuhan, kenapa sih kok harus cari pendeta itu? Karena kamu nggak dewasa secara rohani. Kamu pikir kalau didoain pendeta itu langsung enak rasanya. Padahal kamu sendiri bisa langsung berdoa sama Tuhan. Sejak takbir bait Allah terbelah dari atas ke bawah, kita tuh bisa langsung masuk nyembah Tuhan ke ruang Maha Kudus. Langsung bertemu dengan Tuhan. Nggak perlu pakai pengantara lagi. Di dalam perjanjian lama perlu pakai pengantara. Tetapi setelah kita hidup dalam perjanjian baru, tidak perlu pengantara. Setelah kebangkitan Yesus dari antara orang mati, kita bisa langsung ngadep Tuhan kok.
Orang kok males ngandelin orang lain. Kita akan melihat apa yang dilakukan oleh Yosua. Yosua ini kalau berdoa, powerful sekali loh. Dia berdoa, minta matahari berhenti matahari. Ini orang benar-benar lakukan sesuatu yang dahsyat dan Tuhan kerjakan sertai hidupnya. Makanya tidak heran sepanjang kepemimpinan Yosua, bangsa Israel hidup takut akan Tuhan. Ternyata Yosua adalah orang yang dekat dengan Tuhan, bangun keintiman dengan Tuhan, ngalami Tuhan sendiri. Sekarang buka di Yosua pasal yang ke-10 ayat yang ke-12. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ini loh, Yosua tuh langsung berbicara sama Tuhan, berdoa sama Tuhan. Jangan minta dititipin. Kamu pikir titipan kilat doa oleh pendeta A, pendeta B, pendeta C. Kamu pikir langsung dijawab Tuhan begitu? Padahal kita sendiri bisa doa kepada Tuhan. Ngapain meski dititipin? Kenapa kamu nggak berdoa sendiri? Ngapain harus dititipin kepada pendeta? Bapak Ibu, kalian harus berdoa sendiri, cari Tuhan sendiri. Jangan dikit-dikit minta ditumpangi tangan, minta diurapi, minta diuyak-uyak kepalanya pakai minyak. Itu tidak akan mengubah hidupmu. Kamu sendiri bisa berdoa, bergaul dengan Tuhan. Yosua berbicara kepada Tuhan. Dia ngomong sama Tuhan. Tapi banyak orang Kristen berbicara kepada orang lain, berbicara kepada pendeta. Dipikir pendeta itu Tuhan atau apa? Cari Tuhan dahulu kalau ada apa-apa itu. Yang pertama kita cari, yang pertama kita ceritakan, yang pertama kita laporin itu adalah Tuhan, bukan orang lain. Kalau kita ngadepin tekanan, himpitan, persoalan, masalah, atau apapun juga dalam kehidupan kita, yang kita cari adalah Tuhan dahulu. Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhenti di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Berhenti benar-benar. Di ayat yang ke-13, perhatikan baik-baik. Maka berhentilah matahari dan bulan tidak bergerak, sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal ini tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat terbenam, kira-kira sehari penuh. Ini loh, kalau doa langsung sama Tuhan. Ternyata doa yang berkuasa kalau doa itu dilakukan oleh orang yang memiliki pergaulan intiman dengan Tuhan. Banyak orang nggak pernah berdoa selama ini, tiba-tiba kena masalah dan problem, tiba-tiba berdoa, pingin doanya dijawab di hadapan Tuhan. Instan masalahnya selesaikan. Tunggu dulu, beresin hatimu di hadapan Tuhan. Makanya kita itu perlu setiap hari membereskan hati kita itu di hadapan Tuhan. Kenapa sih meski doa fajar? Kenapa sih meski saat teduh? Kenapa kita meski menyembah Tuhan? Lah, sebelum kita menyembah Tuhan itu, kita bereskan hati kita dulu di hadapan Tuhan. Semua kenajisan, kekotoran, kemunafikan, kejahatan, kepalsuan, kepahitan, sakit hati, kekecewaan, dendam, itu kita bereskan dulu di hadapan Tuhan. Biar korban penyembahan kita, pengagungan kita itu berkenan di hadapan Tuhan, bukan berbau najis dan kotor. Dan bagaimana mungkin orang berdosa datang kepada Tuhan tanpa minta ampun dahulu? Makanya perlu diberesin dulu hati kita itu di hadapan Tuhan. Setiap kali kita berdoa, nyembah Tuhan, kita minta dibereskan hati kita di hadapan Tuhan. Minta Tuhan menguduskan. Kita akuin semua kesalahan, dosa, dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Seperti ayat 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Kita akuin dosa kita di hadapan Tuhan, biar dikuduskan, disucikan. Orang yang hatinya bersih, orang yang hatinya bergaul intim dengan Tuhan setiap hari, tidak heran itu menarik perhatian Tuhan. Yosua, ketika Musa sedang berdoa di kemah, Musa bertemu Tuhan, Tuhan berbicara kepada Musa muka dengan muka. Yosua ada di kemah itu pingin berlama-lama, pingin bergaul intim, kenal Tuhan yang disembah oleh Musa loh. Dia memiliki hati yang berbeda. Tidak heran salah satu orang yang masuk tanah perjanjian adalah Yosua dan Kaleb. Ternyata Yosua didapatin memiliki hati yang berbeda. Hatinya itu nempelnya ke Tuhan. Ya tidak heran ketika dia berdoa matahari berhenti, ya berhenti beneran. Hari ini kita berdoa, nangis-nangis, jerit-jerit, teriak-teriak, masalahmu nggak diselesaikan, malah dipending dulu. Sebenarnya Tuhan sedang ngurusin hatimu. Tuhan sedang bereskan hatimu. Bersyukur kalau ngadepin masalah, bersyukur kalau ngadepin tantangan. Tuhan sedang tarik hati kita tuh nempel kepada Dia kok. Supaya kita tuh benar-benar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Hati kita dulu yang harus nempel di hadapan Tuhan. Powerful sekali Yosua berdoa. Matahari berhenti, berhenti beneran. Matahari pernah berhenti. Hari ini, kira-kira apa yang harus
kamu lakukan di hadapan Tuhan. Lakukan yang terbaik. Sesuatu yang kamu doakan dengan otoritas dan kuasa dari tempat maha tinggi akan nyata melalui kata-katamu. Powerful sekali. Kita akan lihat yang kedua, buka sebentar di satu Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat 37 dan 38. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran kayu, api, batu dan tanah itu. Bahkan air dalam parit itu dijilatnya. Bapak Ibu, ini Elia berdoa. Akhirnya Tuhan jawab. Api turun dari surga, menyambar habis korban itu. Yosua berdoa, matahari berhenti. Elia berdoa, turun api dari surga. Powerful sekali. Ini adalah orang-orang yang ternyata memiliki keintiman dengan Tuhan. Hidupnya itu berbeda. Mengalami setiap hari pengalaman dengan Tuhan. Mengalami proses permukaan yang Tuhan izinkan dalam hidupnya. Tidak heran orang-orang ini dipakai Tuhannya itu luar biasa sekali. Terbukti dari kata-katanya, doanya. Luar biasa sekali. Api turun dari surga. Sekarang buka di 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-9 dan 10. Ini Nabi Samuel, ini apa yang terjadi ketika dia berdoa. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur, nama saya ini mengguntur, dengan bunyinya yang hebat di atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Berdoa, petir menyambar-nyambar, kilat, powerful sekali. Ini loh, orang itu kalau hidup dekat dengan Tuhan itu, kuasa itu mengalir dalam hidupnya. Kamu hidupnya ngaco, hidup berantakan, hidup babak belur, terus kamu berdoa pingin doamu dijawab dulu. Ya tunggu dulu dong. Tanya Tuhan dulu apa yang harus kamu lakukan di hadapannya. Jangan kalau kena masalah, sedulunya hidupnya kacau dan berantakan, terus tiba-tiba kena masalah kamu datang kepada Tuhan, jerat-jerit sama pendeta, minta masalahnya dikelarin, ditumpangi tangan, masalahmu selesai. Tuhan lebih tertarik menyelesaikan yang di dalam hatimu daripada menjawab persoalan doamu. Kadang titik tertentu itu Tuhan gak tertarik dengan air matamu yang nangis-nangis jerat-jerit supaya masalahmu selesaikan itu. Tuhan lebih tertarik dengan apa yang di dalam hatimu itu. Kalau hatimu beres dengan Tuhan, hatimu ini benar dengan Tuhan, loh, kamu berdoa itu penuh kuasa dan otoritas loh. Loh, mulutnya kotor, hatinya pahit, hidupnya kacau, nggak pernah cari Tuhan, ngerti firman juga kagak, baca Alkitab jarang-jarang, terus kena masalah, terus datang kepada pendeta, datang kepada saya minta didoain. Nggak saya doain, saya suruh kamu berdoa sendiri, cari Tuhan sendiri. Biar kamu dewasa di dalam Kristus. Apa-apa kok minta didoain pendeta, apa-apa minta didoain pendeta, kamu yang harus berdoa sendiri. Cari Tuhan sendiri, kenali Tuhan sendiri. Kamu akan dewasa di dalam Kristus. Selama ini, orang Kristen dimanja, diempok-empok oleh para pendeta. Kalau punya masalah datang ke sini, tak tumpangi tangan, biar masalahmu kelar. Ketemu saya, kamu tak suruh cari Tuhan sendiri loh. Kamu bertobat, cari Tuhan, kenalin Tuhan, kejar Tuhan sungguh-sungguh. Bereskan hatimu dan kamu cari Tuhan. Supaya kamu dewasa di dalam Kristus. Orang ini, Yosua, Elia, Samuel berdoa. Powerful sekali. Sekarang kita akan lihat di perjanjian baru. Buka bersama saya di Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat 6 dan 8. Tetapi Petrus berkata, emas perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu ia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak dari berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Powerful. Di perjanjian lama doa powerful, di perjanjian baru lebih powerful lagi. Petrus berdoa, emas perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunya berikan kepadaku. Itu orang yang lumpuh berjalan. Ini loh, ada otoritasnya dari setiap doa-doamu itu Bapak Ibu. Makanya
Kekristenanmu itu harus membangun hubungan dengan Tuhan. Jangan asal ke gereja tanpa mencari Tuhan. Loh, kamu datang minggu ke gereja nggak kenal firman, ya hidupmu bawa belur. Kamu minggu rajin ke gereja, pulang nggak pernah belajar firman, nggak pernah merenungkan firman, nggak pernah mau menghidupin firman. Kena masalah terus kamu berdoa masalahmu dijawab. Sampai matamu biru nggak akan dijawab loh. Sampai Tuhan beresin hatimu dulu loh. Kadang titik tertentu, kadang Tuhan beri kemurahan, Tuhan selesaikan. Harusnya kalau udah begitu ngelihat kebaikan Tuhan ya, cepet dong bertobat balik, cari Tuhan sungguh-sungguh. Hidup benar di hadapan Tuhan gitu. Udah begitu banyak orang Kristen hidupnya babak belur, kacau, bukan cari Tuhan malah cari pendeta. Beresin hatimu cari Tuhan. Tuhan akan lakukan perkara besar. Doamu akan penuh kuasa dan otoritas. Sekarang buka di Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat 25-26. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang dahsyat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepas belenggu mereka semuanya. Powerful. Dia di penjara, dia nyembah Tuhan, nyanyikan puji-pujian, dan terjadi breakthrough dan terobosan. Powerful sekali ini. Kamu kena masalah kok jerit-jerit, nangis-nangis, merengek-rengek. Buat apa? Sembah Tuhan, cari Tuhan. Nanti Tuhan akan turun dengan caranya yang dahsyat. Paulus juga berdoa ketika di penjara. Luar biasa sekali. Malaikat turun tangan, lepaskan dia dari penjara. Itu banyak kejadian. Ini kita nggak bisa baca. Kelihat kejadian-kejadian yang dilakukan, yang menyertai para hamba-hamba Tuhan yang ditulis di Alkitab itu banyak sekali. Mujizat luar biasa sekali. Mereka itu manusia biasa seperti kita. Terus kita jawab, Pak, mereka kan rasul. Pak, mereka kan nabi. Mereka kan orang pilihan Tuhan. Dengerin baik-baik. Buka Yakobus pasal yang ke-5 ayat ke-17. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Mereka adalah manusia biasa sama seperti kita. Ia telah berdoa, bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Manusia biasa sama seperti kita. Jangan pakai alasan dia nabi, dia rasul, dia pemimpin yang dipilih Tuhan. Dengerin baik-baik. Alkitab ngomong dia manusia biasa sama seperti kita. Mereka makan makanan seperti biasa. Mereka nginjek bumi. Yang menjadikan mereka berbeda adalah mereka memiliki hubungan yang berbeda dengan Tuhan. Hatinya tuh benar di hadapan Tuhan dulu. Beresin dulu hidupmu tuh benar di hadapan Tuhan. Jangan jadi orang Kristen yang plong-plong, gak ngerti apa-apa gitu loh. Ngerti firman kagak ngerti, suruh buka ayat bingung. Ayatnya di mana, pasalnya di mana loh. Selama ini kamu Kristen tuh ngapain? Gak mau belajar firman. Terus kamu tengah-tengah di gereja dengerin khotbah pendeta, pulang terus cari makanan, terus pulang gak mau belajar firman. Tidak heran kamu dihabisin oleh setan, dikerjain oleh setan. Hidupmu babak belur dan kacau. Orang yang hidupnya benar di dalam Tuhan, yang ngerti firman aja masih kalau nggak hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan masih ditipu setan kok. Apalagi nggak ngerti firman, jelas-jelas bisa dikuasai. Hari ini ambil keputusan untuk berubah dan bertobat. Cintai Tuhan dan kasihi Tuhan. Utamakan Tuhan lebih dari apapun juga. Bapak Ibu, apapun yang kamu kerjakan Tuhan akan bikin berhasil kalau kau hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan asal sekedar pinter ngomong tanpa memiliki kuasa dan otoritas. Sebab di 1 Korintus 4 ayat yang ke-20, buka tuh ayat itu. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Hidupmu harusnya memiliki kuasa dan otoritas yang keluar dari mulutmu. Kalau orang pinter ngomong saja tanpa memiliki kuasa dan otoritasnya, sama seperti penjual kecap tuh. Tidak ada kuasa dan tidak ada otoritasnya. Tidak heran keluarganya kacau, hidupnya berantakan, hidupnya rusak, anak-anaknya berantakan, hidupnya sama seperti orang dunia. Kalau kita menjadi orang Kristen harus berbeda, benar-benar berbeda. Dari mulutmu keluar kuasa dan otoritas. Waktu kamu nyembah ada urapan mengalir. Waktu kamu berdoa ada kuasa dan otoritas. Gitu loh. Makanya mulut itu dipakai yang benar. Bukan untuk ngeluh, gerutu, ngomel, maki, nyalain orang lain, marah-marah. Bagaimana mungkin mulutmu penuh kuasa dan otoritas? Amin. Selama kita beberapa hari udah belajar tentang kuasa lidah perkataan itu. Mulutmu pingin kuasa, otoritas, ya pakai mulutmu ngomong kebenaran firman Tuhan. Jadi orang Kristen kok nggak pernah memperkatakan firman. Tidak heran kalau kena masalah kamu cari pendeta. Terus dipikir pendeta bisa menyelesaikan masalahmu.
pendeta tidak akan bisa menyelesaikan masalahmu. Pendeta, kamu datang ke pendeta itu nggak ngerti apa-apa tentang masalahmu. Yang ngerti kan masalahmu sendiri, engkau dengan Tuhan. Kamu lapor dong sama Tuhan, ngobrol dong dengan Tuhan, curhat sama Tuhan, diungkapkan semuanya sama Tuhan. Kamu datang ke pendeta, pendeta itu doain kamu. Dia meski tanya Tuhan, lo meski ngomong apa, ngadepinnya pakai ayat yang mana, meski berdoanya seperti apa, tanya Tuhan dulu untuk doain kamu. Kenapa kamu sendiri nggak cari Tuhan? Amin. Saya mau orang yang mendengarkan apa yang saya sampaikan selama ini, kalian bisa berdoa sendiri, cari Tuhan sendiri, dewasa di dalam Kristus. Diurapi Tuhan. Saya pikir saya cari pendeta. Dulu Benin, kalau ada Benin saya datang itu. Saya waktu itu Benin ada di Semarang, saya kejar di Semarang, minta diurapin Tuhan waktu itu. Ternyata urapan tidak datang dari kita ditumpangi pendeta, ya memang itu urapannya sementara. Tetapi urapan yang menempel dalam hidup kita itu kalau kita bangun hubungan dengan Tuhan. Ada hamba Tuhan Maurice Lulu, Red Bongke. Waduh, saya minta ditumpangi tangan mereka dulu sebelum saya ngalami perubahan itu, pertobatan itu. Ternyata urapan itu lahir dari kematian daging, kita pikul salib, kita sangkal diri kita, dan kita bergaul intim dengan Tuhan. Jangan cari orang, cari Tuhan. Jangan ngandelin manusia, ngandali Tuhan. Beresin hatimu dengan Tuhan, baru hidupmu akan diubahkan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Saya menemukan banyak orang Kristen yang bertahun-tahun di gereja, tapi hidupnya tidak pernah berubah, nggak bisa berdoa, nggak bisa baca firman, nggak bisa perkatakan firman, nggak bisa peperangan rohani, nggak bisa doain orang sakit, nggak bisa tengking setan. Loh, kamu selama ini baca Alkitab untuk apa? Padahal otoritas dan kuasa sudah diberikan kepada kita. Semuanya, tapi kita nggak bisa pakai. Janji Tuhan semuanya diberikan kepada kita. Harusnya digenapi melalui hidup kita. Dan harusnya hidup kita berkemenangan. Tidak hanya hidup kita berkemenangan. Hidup kita dipakai Tuhan untuk memberkati orang lain. Melepaskan orang lain dari terbelenggu. Jadi berkat bagi banyak orang. Tapi malah hidupnya masih kacau, nggak ngerti apa-apa, babak belur, kena masalah nangis, cerit-ceritan, cari pendeta, minta tumpangi tangan. Kamu ditumpangi tangan pendeta, diuyak-uyak sampai minyak lama, rontok semua rambutmu tuh. Cari Tuhan, kenali Tuhan, kejar Tuhan, belajar firman. Kalau belajar firman, baca sendiri nggak ngerti firman, nggak ngerti artinya apa, dengerin khotbah hamba Tuhan yang diurapi. Banyak sekali. Bapak bisa dengerin di YouTube tuh, channel YouTube tentang khotbah hamba Tuhan di Indonesia itu banyak sekali yang bagus-bagus, banyak sekali. Dengerin mereka, belajar sama mereka yang memiliki pengalaman dengan Tuhan, yang memiliki urapan dan kuasa dan otoritas, yang hidupnya benar di hadapan Tuhan itu banyak sekali. Orang yang murni hatinya jadi hamba Tuhan memberitakan firman itu banyak sekali. Dengerin mereka, belajar sama mereka. Biar kita bertumbuh, kita kenal Tuhan. Sampai hari ini pun tuh saya itu perlu belajar. Saya perlu perkatakan firman, saya perlu renungin firman, saya perlu dengar pengajaran-pengajaran yang bagus dari hamba Tuhan yang diurapi. Sampai hari ini saya belajar, Bapak Ibu. Baca buku, renungin firman, doa, nyembah, bergantung sama Tuhan. Bahkan sampai hari ini saya mau sampaikan firman ini pun, saya berdoa berjam-jam. Pingin yang saya sampaikan tuh punya otoritas dan kuasa, kena sampai ke jantung, hati orang berubah, ambil keputusan untuk cinta Tuhan dan mengasihi Tuhan. Bukan asal ngomong, bukan asal khotbah. Bapak Ibu, cari Tuhan, kenalin Tuhan, alami Tuhan secara pribadi, hidupmu akan berubah. Berhenti jadi orang Kristen-Kristenan, berhenti gereja-gerejaan. Jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh praktek hidup firman 24 jam sehari. Maka orang di sekitar akan menikmati Tuhan melalui hidupmu. Istrimu, suamimu, anak-anakmu, keluargamu, mertuamu, mantumu akan menikmati Tuhan melalui hidupmu. Bukan hanya pintar ngomong untuk menghakimi orang lain, merendahkan orang lain, memaki orang lain, pakai firman untuk hajar orang lain, untuk hakimi orang lain. Ada yang salah dengan hidupmu kalau pakai firman untuk menghakimi orang lain. Kita belajar firman untuk merubah yang di dalam kita, yang busuk dan kotor ini harus dibuang supaya kita didapatin menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Benar, jalan seperti apa yang Tuhan mau. Amin. Kita akan lihat kondisi orang Kristen nih, yang nggak ngerti apa-apa nih. Bertahun-tahun ke gereja, nggak ngerti apa-apa. Ngaku Kristen sampai lahir, nggak ngerti firman. Hidupnya kacau dan berantakan. Kerjanya ribut dan gegeran.
Coba buka sebentar di Ibrani pasal yang kelima, ayat yang ke-11. Ini saya udah bahas ini beberapa kali, ya lupa judulnya apa. Tapi saya mau ulangin ayat ini karena ini ayat ini bagus sekali. Ibrani pasal yang kelima, ayat yang ke-11. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengar. Kita mau ngajar perkara-perkara ini yang dalam. Bahkan Tuhan akan singkapkan perkara-perkara yang dalam. Tuhan akan percayakan hal dalam, tapi kita nggak bisa mendengar karena kita terlalu lamban. Orang lamban itu orang lelet atau bisa dibilang stupid loh. Telat mikirnya loh, telat mikir loh. Lamban makanya, nggak bisa dengerin, nggak bisa nangkep. Banyak orang Kristen seperti ini. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi sukar untuk dijelaskan. Ya susah jelasinnya karena pikiranmu belum nyampe. Masih daging untuk ngomong perkara rohani belum nyampe. Masih ribut dengan masalah dan persoalan yang ada. Loh, Pak, saya kan masih tinggal di bumi, masih ada masalah. Dengerin baik-baik. Selama kita tinggal di bumi, kita masih ada masalah. Tetapi kalau kita dewasa di dalam Tuhan, cara kita melihat masalah itu berbeda. Kita nggak fokus kepada masalahnya, kita fokus pada pribadi Tuhan. Kita fokus kepada apa yang Tuhan mau dari setiap persoalan yang ada. Tapi kalau orang masih bayi rohani, sibuk dengan masalahnya, aku begini, aku diperlakukan begini, aku ngalami ini, aku stres, aku panik, aku bingung, aku judek nggak tahu. Loh, kalau kamu judek nggak tahu jalan keluarmu, serahin kepada Tuhan. Kalau Tuhan belum jauh, kamu makan, cari makan yang enak, kamu nyalain AC tidur, istirahat di hadapan Tuhan. Besok nanti seger lagi, berdoa lagi, tanya Tuhan lagi. Bukan malah bingung, pusing, stres, panik. Saya mau orang yang mendengarkan apa yang saya sampaikan ini bertumbuh dewasa di dalam Kristus. Bukan jadi orang Kristen yang cengeng. Dikit-dikit doain, dikit-dikit doain, tolongin. Lu pikir titipin doa. Kamu pikir kita ini hamba Tuhan paket kilat doa ke surga atau jasa titipan doa? Doa sendiri sama Tuhan. Alami Tuhan sendiri. Engkau akan dewasa dalam Kristus dan engkau akan benar-benar ngerti Tuhan dan hidupmu akan diubahkan. Ayat yang ke-12. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu diajar asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Kelihatan umurnya sih sudah tua, sudah dewasa, sudah akil balik. Tapi nggak ngerti apa-apa. Harusnya kamu jadi pengajar, tapi kamu nggak ngerti apa-apa. Karakternya buruk, kelakuannya jelek, sikapnya nggak jelas, suka nyakitin orang, hidup kepahitan bertahun-tahun. Kamu tuh masih perlu diajar. Bagaimana kita bisa ngajar orang kalau hidupnya masih kepahitan, rusak, dan hidupnya babak belur? Beresin dulu dong. Kamu perlu diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Orang-orang yang masih gampang tersinggung. Ih, pendeta ngomongnya kok keras banget. Itu nyinggung perasaanku. Dia nggak tahu. Halah, kalau kamu masih kayak begitu, kamu masih bayi rohani dan perlu belajar makan makanan keras. Supaya hidupmu makin berubah. Dewasa di dalam Kristus. Kamu kenal Tuhan dan hidupmu dipakai Tuhan. Dengerin baik-baik Bapak Ibu. Ini bukan saatnya kita tuh selalu di empok-empok pendeta. Ditepuk punggung, ayo maju Bu. Maju ya Pak. Maju ya Bro. Maju ya sis. Ayo maju. Maju tak gentar. Maju osono sendiri. Kita nggak perlu didatengin pendeta dan ditepuk punggung kita disuruh maju. Kita sendiri yang maju bersama Tuhan. Kita ngalami Tuhan. Hidup kita akan berkemenangan di dalam Tuhan. Tuhan lebih rindu memakai kita daripada kerinduan kita sendiri dipakai Tuhan. Dengerin baik-baik. Tuhan lebih rindu mengurapin kita, memakai kita, memberikan pewahyuan, hikmat, dan pengertian kepada kita. Memberkatin kita daripada kerinduan kita. Tapi belum bisa dipercayakan apa-apa di hadapan Tuhan. Ya Tuhan gak akan lakukan apa-apa. Karena apa? Masih bayi. Ditegur marah. Ini orang yang susu nih. Ditegur marah, ngambek, sakit hati, kepahitan, gak terima, tersinggung. Ini loh Kristen susu. Gampang ngambekan, gampang emosian. Saya itu paling nggak demen banget ngelihat orang Kristen yang bertahun-tahun ngaku ke gereja tapi gampang tersinggung, gampang marah, gampang sakit, nggak bisa ditegur, nggak bisa nasihatin. Loh kamu tuh, Kristenmu tuh model apa selama ini? Kamu belajar firman tuh untuk apa kalau karaktermu busuk dan jahat begitu? Loh ternyata saya temukan orang-orang model kayak begini di gereja loh.
Ternyata memang mereka itu nggak bertumbuh. Dia lebih sayang perasaannya, lebih sayang emosinya, lebih sayang dirinya sendiri daripada mikirin perasaan dan hati Tuhan. Tidak heran menjadi orang Kristen yang keras kepala, gampang marah, gampang tersinggung. Kristennya susu. Orang masih bayi. Bagaimana bayi dikasih ayam geprek? Perutnya nggak cocok. Bagaimana bayi dikasih pizza? Bagaimana mungkin bayi masih mau dikasih ayam taliwang, rawon, soto? Nggak bisa, pencernaannya belum bagus, nanti badannya sakit, bisa malah parah. Bayi ya dikasih bubur. Ayo maju tak gentar ya Bu, ya Pak, ayo Bu maju. Nggak boleh disinggung sedikit kalau kamu masih gampang tersinggung dan marah. Apalagi kepahitan kamu Kristen bayi. Perlu bertobat. Tidak mungkin orang model kayak kamu itu dipakai Tuhan. Seperti Elia, seperti Yosua, seperti Samuel, seperti Petrus, seperti Paulus. Bagaimana mungkin? Wong masih fokusnya pada diri sendiri. Jengkel, marah, dendam, kepahitan, ngomong kotor, ngomong najis, berzina, kumpul kebo, jadi simpenan orang. Bagaimana mungkin Tuhan bisa percayakan perkara besar? Ambil keputusan untuk berubah dan bertobat hari ini. Amin. Ayat yang ke-13. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Oh, anak kecil mau dipercayakan perkara besar, bagaimana mungkin? Anak kecil mau dipercayakan berkat, ya mana bisa? Nanti berkatnya malah dipakai untuk hamburan, untuk kesenangan diri sendiri. Itu banyak orang Kristen itu yang diberkatin Tuhan, tapi belum dewasa rohani. Uangnya dipakai untuk kepuasan hawa nafsunya. Menghancurkan hidupnya malahan. Keluarganya pada rusak dan berantakan. Apalagi laki-laki, para suami yang nggak bertobat, dipercayakan bisnis gede, dia pakai main perempuan kebanyakan. Bukan dipakai untuk dukung pekerjaan Tuhan, memberkatin banyak orang, malah buat kawin lagi. Kan banyak yang seperti itu. Kenapa? Belum bisa dipercaya. Orang itu kalau bisa dipercaya, dia pakai kepercayaan tanggung jawabnya diserahin ke Tuhan. Harusnya semakin kita dewasa di dalam Kristus, Tuhan akan percayakan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan kita. Semakin ditambah-tambahkan. Tetapi kalau masih anak kecil, masih senangnya susu, bagaimana bisa dipercayakan? Bapak Ibu tidak akan mempercayakan mobil Mercy atau BMW kepada Bapak Ibu yang baru untuk disetir sama anak Ibu yang baru umur 8 tahun. Bisa hancur itu, bisa rusak itu umur 13 tahun, belum akil balik, belum punya SIM. Tidak akan bisa dipercaya. Atau anak ibu yang masih, bapak ibu yang masih umurnya 13 atau 14 atau 16 tahun yang dipenuhi ego dan hawa nafsu, belum matang di dalam Tuhan, mau diseluruh nguasain perusahaan atau memegang keuangan perusahaan, bisa bubar itu. Bapak Ibu, Tuhan akan lihat loh, sampai kedalaman batin kita. Bener nggak kita ini dewasa di dalam Kristus? Bener nggak hidup kita ini berkenan di hadapan Tuhan? Bener nggak kita ini bisa layak dipercayakan? Mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi, mencari orang yang sungguh-sungguh bersungguh hati kepada Dia untuk dilimpahi kekuatan dan kuasa, otoritas untuk menjadi kepanjangan tangan, menceritakan kemuliaannya di muka bumi ini. Tapi kalau nggak didapatin, ya hatimu tidak didapatin di hatimu, ya Tuhan nggak akan percayakan. Tidak heran ada orang-orang tertentu yang belajar mati daging, pikul salib, sangkal diri, cari Tuhan sungguh-sungguh, hidup dalam kebenaran, bayar harga. Tidak heran orang itu hidup dalam pengurapan kuasa dan otoritas, dipromosi dan ditinggikan Tuhan. Karena memang benar-benar bisa didapatin, dipercaya Tuhan. Amin. Ayat yang ke-14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih membedakan yang baik daripada yang jahat. Nih loh. Orang itu kalau mempunyai panca indera yang terlatih, dia bisa membedakan, oh ini nggak benar nih dari Tuhan, nggak usah dilakukan. Peka artinya itu. Peka. Orang yang dewasa di dalam Kristus itu peka. Oh, selama ini kata-kata aku nyakitin Tuhan, nyakitin orang lain. Ternyata perbuatan sikapku nggak berkenan di hadapan itu peka itu. Panca inderanya terlatih itu loh. Jadi tahu persis nih. Oh ini nggak benar nih, nggak benar nih. Tanpa harus, boleh nggak Pak kita ini itu kompromi dan ini itu udah tahu itu salah masih tetap aja ditanya. Kamu tuh mau mencobain pendeta atau apa? Bagaimana? Saya nemuin banyak orang dan tanya kepada saya dan pertanyaan itu aneh. Udah tahu itu nggak benar kok ditanyakan. Pak, boleh nggak saya cerai? Kamu selama ini baca Alkitab apa enggak sih? Kamu tuh mau cobain pendeta atau gimana? Saya nggak habis pikir dengan orang-orang begitu. Harusnya orang dewasa di dalam Kristus kamu tahu, bisa peka membedakan mana yang benar dari Tuhan dan enggak. Mana yang berkenan di hadapan Tuhan dan apa enggak. Mana ini yang menyakitin hati Tuhan apa enggak. Harusnya level kita udah berbeda.
memiliki ketajaman dengan Tuhan. Hidup kita semakin hati-hati. Orang itu kalau peka dengan Tuhan tuh hati-hati hidupnya, nggak mau sembarangan, nggak mau sembrono, nggak mau seenaknya sendiri, nggak mau semaunya sendiri. Jadi semua keputusan yang harus diambil, diputuskan, tanya Tuhan dahulu, bener nggak? Apapun yang mau dikerjakan, tanya Tuhan, bener nggak ini Tuhan ini daripadamu? Kalau kita ngotot pakai keputusan kita sendiri ya, tidak heran kita kecemplung-kecemplung masalah, kebentur-bentur tembok, bawa belur dan kacau. Toh ujungnya kita tetap cari Tuhan kan. Toh juga Tuhan tetap terima kita. Lah ngapain kita buang-buang waktu, buang-buang tenaga, bapak belur dulu baru cari Tuhan. Mendingan kita cari Tuhan dahulu. Amin. Sekarang di Ibrani pasal yang ke-6 itu lanjutannya itu. Ayat pertama. Sebab itu marilah kita tanggalkan asas pertama dari ajaran tentang Kristus yang beralih kepada perkembangan yang penuh. Harus bertolak dari iman kepada iman. Dewasa di dalam Kristus. Perkembangan yang penuh, dewasa secara rohani. Matang secara rohani, ngalami Tuhan sendiri, sungguh-sungguh bergaul dengan Tuhan. Dia tahu persis apa yang dialami adalah perjalanan hidupnya dengan Tuhan. Bapak Ibu, perjalanan hidup kita itu sebenarnya kita bisa tulis setiap hari karena perjalanan yang disertai Tuhan. Pengalaman setiap hari bersama Tuhan. Amin. Perjalanan hidup kita adalah penyertaan Tuhan harusnya setiap hari yang kita bisa ceritakan. Karena kedahsyatannya menyertai hidup kita. Karena kita mengalami perkembangan kedewasaan penuh di dalam Kristus. Bukan malah hancur, bukan malah jatuh dalam dosa atau hidup dalam dosa. Makanya Alkitab ngomong engkau akan naik dan tidak akan turun. Artinya engkau berjalan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain loh. Hari ini kita berjalan dalam kemuliaan, besok berjalan dalam kemuliaan. Lusa akan berjalan kemuliaan. Terus penerus, semakin hari kita semakin bertumbuh ke tingkat kedewasaan penuh bersama Kristus. Hari ini dalam kekudusan, besok dalam kekudusan, besok dalam kekudusan, besok dalam kekudusan. Terus setiap hari. Orang yang berjalan seperti itu, tidak heran hidupnya akan disertai Tuhan. Ada kuasa dan otoritas mengalir dalam hidupnya. Dan powerful sekali. Jadi berkat dan memiliki dampak besar. Amin. Harusnya kita sungguh-sungguh mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Bukan malah babak belur. Janganlah kita meletakkan dasar pertobatan dari perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang berbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang mati, dan hubungan kekal. Itu pelajaran dasar itu. Kita harus lewatin itu. Kalau orang masih ributin kayak begitu, masih gegerin kayak begitu, kamu tuh belum dewasa dalam Kristus. Orang semakin kenal Kristus, semakin tahu, semakin ngerti kebenaran, bergaul dengan Tuhan, ngerti kebenaran, berjalan bersama Tuhan setiap hari. Hidup kita akan diubahkan di dalam Tuhan. Saya berdoa Bapak Ibu semakin hari semakin bertumbuh dalam Kristus. Dewasa, cari Tuhan sendiri. Jangan jerat-jerit di gereja nangis sama pendetamu. Kasihan pendetamu tuh loh. Pusing ngurusin masalahmu terus dari tahun ke tahun gak berubah. Kamu sendiri yang cari Tuhan. Kamu sendiri yang berdoa cari Tuhan. Bapak Ibu yang konseling nyariin saya, kamu tuh sebenarnya butuh Tuhan bukan butuh saya. Kamu ketemu saya ini manusia biasa. Masih suka makan bakmi, babi panggang, suka ngopi. Kamu cari Tuhan yang ilahi, masalahmu akan selesai. Kalau kamu minta nasihat, saya akan kasih nasihat dengan baik. Tapi jangan minta titipin doa. Doain ya Pak, tumpangi tangan. Kamu berdoa sendiri bisa, cari Tuhan sendiri bisa, ngalami Tuhan sendiri bisa, supaya kamu dewasa di dalam Kristus. Saya dipakai Tuhan untuk nyampaikan firman, supaya kamu ngerti dibukakan kebenaran, kamu bisa ambil keputusan mencari Tuhan, sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. Apa cari saya, kamu pikir saya Tuhan. Kamu jadi orang terkutuk loh, kamu mengandalkan manusia loh. Cari Tuhan, bukan cari saya. Ngapain ngandelin manusia? Cari Tuhan sendiri, alami Tuhan sendiri. Kita akan sama-sama bertumbuh di dalam Kristus. Saya pun sampai hari ini masih belajar bertumbuh, hidup dewasa, belajar berkenan di dalam Tuhan setiap hari. Ngandelin Tuhan, saya itu ngandelin Tuhan setiap hari. Saya nggak punya kekuatan, nggak punya apa-apa, Bapak Ibu. Hanya kasih karunia saja. Wong saya ini wong desa, dilahirkan dari keluarga sederhana, wong desa, wong kampung. Hanya kasih karunia Tuhan, dipakai Tuhan. Saya pun sampai hari ini mengandalin Tuhan. Kekuatan saya Tuhan. Bapak Ibu juga harus alami yang sama. Cari Tuhan, kenalin Tuhan. Kamu tuh kalau deket pendeta nanti malah kepahitan loh. Karena pendeta masih manusia, banyak kekurangannya. Kalau kamu deket Tuhan, kamu akan diurapin Tuhan dan diberkatin Tuhan. Amin. Pendeta masih bisa ngomel. Pendeta masih bisa marah. Pendeta masih daging. Dan harus perlu disempurnakan. Kamu cari Tuhan, kamu akan ketemu kesempurnaan.
Kamu cari pendeta manapun, gak ada pendeta yang sempurna. Itu Elia, Yosua, Samuel, Paulus, Petrus, mereka manusia biasa yang masih punya kelemahan dan kekurangan. Tapi mereka dipakai Tuhan karena dia mencari Tuhan sungguh-sungguh. Nah, saya berdoa setiap hari dengar firman yang saya sampaikan ini, hidupmu bertumbuh berubah ke arah Yesus Kristus. Semakin dewasa di dalam Kristus, tidak hanya berhenti sampai kamu dipulihkan saja. Hidupmu akan dipakai Tuhan untuk memulihkan orang lain. Saya berdoa akan lahir hamba-hamba Tuhan, akan lahir orang yang diurapin, akan lahir orang yang dipakai dalam pelayanan kesembuhan. Yang sering dengerin firman yang saya sampaikan, saya berdoa mereka akan lahir, dipakai Tuhan lebih hebat dari saya, lebih diurapi dari saya. Hidupmu akan diberkati, keluargamu dipulihkan, dan apa saja yang kamu kerjakan, Tuhan akan bikin berhasil. Cari Tuhan, kenalin Tuhan, bayar harganya di hadapan Tuhan. Amin. Dewasa di dalam Kristus. Jangan cengeng. Jangan jadi orang Kristen yang jerat-jerit. Gerutu, ngomel, ngeluh. Mulai sekarang cari Tuhan. Kenalin Tuhan. Belajar kebenaran firman-Nya. Selidiki. Kenalin sampai kedalaman batinnya Tuhan. Kenalin sampai detak jantung Tuhan. Pasti hidupmu semakin hari akan diubah. Menjadi orang Kristen yang dewasa. Dipercayakan perkara-perkara ilahi. Dipromosi Tuhan. Amin. Sekarang tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami materikan dengan darah Yesus nempel dalam hati kami berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, sampai the word become flesh. Firman itu menjadi daging, terpahat, terpatri, terukir dalam loh batin kami. Nempel, benar-benar nempel Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahwa kami naik level terus. Berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari iman kepada iman. Bertolak menjadi orang Kristen yang dewasa, ngalami Tuhan. Hidup kami memiliki kuasa dan otoritas, memiliki urapan yang dahsyat, memiliki pengaruh yang besar. Terima kasih Tuhan. Bagimu segala hormat, pujian, kemuliaan, buat Raja kami yang maha agung, Raja kami yang maha perkasa. Terima kasih. Kami bersyukur buat anugerah-Mu dan kemurahan-Mu. Kami percaya semuanya untuk Engkau saja. Kami kembalikan untuk kemuliaan nama-Mu yang maha kudus dan maha agung, Yesus Kristus Tuhan. Sekarang hamba-Mu berdoa untuk orang-orang yang sakit. Taruh tangan kanan-Mu di bagian yang sakit. Hamba-Mu berdoa setiap orang yang sakit, yang sedang terbaring di tempat tidur, di ranjang, dimanapun mereka berada. Hamba-Mu berdoa oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah Engkau tahir, jadilah Engkau sembuh. Aku perintahkan sakit penyakit Engkau pergi dalam nama Yesus. Semua kelemahan tubuh pergi dalam nama Yesus. Tuhan berikan organ yang baru, kesembuhan, mujizat, tanda-tanda hijab. Mereka dijamah Tuhan. Dijamah Tuhan, dijamah Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan kami buat Yesus Kristus Tuhan, Raja di atas segala raja. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you.